Mawar tumbuh depan halaman, berwarna merah menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman. Mari kita tadaburi Al-Quran lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Ya, silakan Pak Saan. Terima kasih Bu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa in asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat Al-Quran yang terhimpun al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pagi ini mendapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak nikmat lain. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani sebagaimana biasa setiap pada subuh sebagai kajian rutin kita dari keluarga Al-Hasani. Kita membahas surah Al-A'raf ayat 173 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Ertita Agustina. Dan kita sudah diskusikan secara panjang lebar, secara gramatika dan perubahan kata di dalam setiap kata yang ada dalam kalimat ayat-ayat ini. Untuk meningkatkan kita pemahaman tentang ayat ini, kita bacakan tadabbur tentang ayat surah Al-A'raf ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au taqulu innama asyraka abauna min qabli wa kunna zurriyatan min ba'dihim apatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Sadaqallahu azim. Artinya lebih kurang, agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan binasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat terdahulu? Maksudnya ayat ini agar orang musyrik itu jangan mengatakan bahwa bapak kami dahulu telah mempersekutukan Tuhan, sedangkan mereka tidak mau tahu menahu bahwa mempersekutukan itu adalah salah, dan tidak ada lagi jalan bagi mereka, hanyalah meniru orang tua mereka dan yang mempersekutukan Tuhan itu. Karena itu mereka menganggap mereka tidak patut disiksa karena kesalahan orang tua mereka itu. Kemudian ayat 173 ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 172 itu, karena ditunjukkan oleh kata autakulu.
Autakulu itu sambungnya menjadi antakulu. Jadi kalimat itu maka ayat 172 itu Al-A'raf al-ayah wa ashadahum ala anfusim alastu birabbikum qalu bala sahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami menjadikan yang demikian itu agar di hari kiamat kalian tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam uh, adalah orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Jadi ini salah satu hujah agar mereka lari dari kenyataan yang dikatakan oleh Pak ilmu ngeles sama itu. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 155 Allah menjelaskan kepada kita al-ayah falamma ahazathumur rahfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabli wa iyaya atuhlikuna bima fa'al sufahauna minna bima fa'ala sufaha minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Maka tatkala bumi itu digoncangkan, Musa berkata, ya Tuhanku, kalau engkau menghendaki, tentulah engkau membinasakan mereka itu dan sebelum aku ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanya cobaan dari engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang kau kehendaki, engkau beri petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami, berilah kami rahmat, engkaulah yang memberi ampun sebaik-baiknya. Al-A'raf ayat 155 al-ayah. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Ar-Ra'du berkenaan ayat ini Allah berfirman, wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik wa minal ahzabi min yunkiru ba'dah qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilaihi ilaihi ma'ab. Situ dikatakan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka bergembira dengan kitab itu yang diturunkan kepadamu. Lalu di antara golongan Yahudi Nasrani itu ada yang bersekutu, yaitu bergabung untuk beriman kepada Alkitab yang diturunkan kepadamu, dan ada yang mengingkari sebahagiannya. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan apapun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru manusia dan kepadanya aku kembali. Yang dimaksud dengan orang Yahudi ini masuk Islam diantaranya Abdullah bin Salam dan orang Nasrani lainnya yang memasuk agama Islam. Kemudian dipertegas dalam surah Al-Kahfi ayat 38, lakinna wallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Al-Kahfi 38. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Jin ayat 20. Qul innama ad'u rabbi wala usiku bihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Jin ayat 20. Kemudian maka dengan keterangan itu beristiqomahlah kita dalam beragama yang hanif. Dalam surah Rum ayat 30 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
la tabdila lil khalqillah zalikal dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Rum 30 ayat 30. Fitrah Allah dimaksudkan adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Karena mereka tidak beragama tauhid hanya lantaran pengaruh lingkungan. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah pemberi peringatan, seorang seperti para nabi yang terdahulu, dijelaskan dalam surah An-Najmi ayat 56. Haza nazirum minan nuzuril au minazuril ula. Itu dini, haza maksudnya adalah Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu. An-Najmi ayat 56. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 102. Wa ma wajadna li aksarihim min ahdin wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Kami tidak menempati kebanyakan manusia mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami mendapati mereka orang yang fasik. Dalam surah Al-Ahzab Allah menjelaskan kepada kita, wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam, kami mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Perjanjian itu yang teguh itu ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 130 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'saral jinni wal ins alam ta'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza qalu sahidna ala anfusina wa aradtumul hayatud dunya wa sahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Di situ dikatakan, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul darimu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap hari pertemuan hari ini. Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, maka mereka adalah orang yang kafir. Al-An'am ayat 130. Terkadang mereka ada dengan perbuatannya. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Di situ tidak pantas orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka adalah kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kemudian surah Al-Adiyat Allah berfirman, wa innahu ala zalika syahid, sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan surah Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Di situ dikatakan, dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah dan tidaklah dapat kamu menghinggakannya, sehingga sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari perbuatannya. Wallahu alam. Itulah
tadabbur dari surah Al-A'raf ayat 31-37. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan, itu karena keterbatasan kami. Yang benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiron untuk Bapak Sa'ad Murdi. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi Al-Qur'an sehingga kita bisa melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya